Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat, kesehatan, rahmat sehingga kita masih bisa belajar dan mengajar hari ini. Selawat besertakan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mengingat hari ini kita ada pelajaran hadis, jadi Ustaz di sini akan mengajar hadis baru ya, hadis yang ke-11 ya, yang mana alhamdulillah kemarin di semester pertama kita sudah menghafal 10 hadis. Jadi kita masuk hadis ke-11. Langsung saja ya, hadis ke-11 ini berjudul menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ya, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Bunyi hadisnya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini sekali lagi. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ya, artinya barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Ya, di sini ada kosakata, kita lihatkan dulu, kita masuk ke pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas. Ya. Yang pertama, pelajaran yang bisa diambil, yang pertama, keutamaan yang didapat oleh orang yang berdakwah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang berdakwah menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan keutamaan. Keutamaannya apa? Tadi di hadis sudah disampaikan bahwasanya keutamaannya dia juga mendapatkan pahala. Ya, seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Yang kedua, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya. Ini dia. Kita ajarkan orang kepada kebaikan dan orang itu melakukannya, kita juga akan kebagian pahala. Ya, kebagian pahala atas perbuatan baik yang orang lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, anjuran bagi kita untuk berlomba-lomba dalam mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Jadi semakin banyak kita mengajak kepada kebaikan, semakin banyak orang melakukan kebaikan karena kita, maka semakin banyak pula kita mendapatkan pahala. Yang keempat, tidak boleh pelit dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan untuk orang lain. Ya, walaupun ini sifatnya sukarela, ikhlas, ya, tapi kita juga tidak boleh pelit. Ya, sekiranya walaupun itu hal kecil, walaupun itu cuman hal-hal yang kecil yang kita ingatkan, tapi kalau itu kebaikan maka tidak ada salahnya kita beritahu ke orang, kita berikan ilmu kita kepada orang lain. Ya, kita sebarkan. Adapun yang kelima, menunjuki kebaikan bisa dilakukan dengan perbuatan, ya, yakni dengan cara menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Jadi bukan cuma perkataan tapi juga kelakuan kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Ya, mungkin di rumah yang punya adik, ya, dia bisa menjadi abang atau kakak yang baik, menjadi contoh yang baik untuk adiknya. Itu juga
itu juga menunjuki kepada kebaikan. Karena kalau kita berbuat baik kemudian adik atau orang yang melihat kita mencontoh kebaikan kita, maka kita juga dapat pahala dari apa yang telah kita lakukan, ya. Dan jikalau mereka melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan, itu akan mengalir pahalanya. Nah, maka bukan hanya dengan perkataan, ya, ingat, tapi dengan menjadi teladan juga menjadi contoh. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ya, berdoa agar menjadi orang yang baik. Yang ketujuh, sebaliknya, orang yang menunjuki orang lain kepada keburukan maka akan mendapatkan dosa seperti yang mengerjakan keburukan tersebut. Begitu juga kalau kita melakukan keburukan. Kita melakukan keburukan dilihat oleh orang lain. Kemudian orang lain tersebut mengikuti keburukan kita, entah itu teman kita, entah itu saudara atau teman atau adik atau apa yang mengikuti keburukan kita, walaupun kita mungkin tidak mengajaknya, maka sama dosa yang mereka lakukan karena melihat kita juga akan dapat dosanya. Nah, makanya ini sangat harus berhati-hati, ya. Jadi bukan perkataan baik saja yang bisa mengalir, tapi perbuatan buruk pun bisa mengalir dosanya kepada kita kalau orang lain mendapatkan contoh buruk itu dari kita. Ya, makanya anak-anak Ustaz, ya, berbuat baiklah, ya, sehingga orang lain mengikuti kita. Ya, bukan agar orang melihat kita berbuat baik, tapi agar orang lain mengikuti perbuatan baik kita. Ya, dari perkataan maupun perbuatan. Ya, agar lebih mudah, minta juga kepada Allah agar menjadi orang yang baik. Ya, maka anak Ustaz, saya ingatkan, ya, berhati-hati, jadilah contoh yang baik dimanapun dan kapanpun anak-anak Ustaz berada. Ya, mungkin itu yang terakhir tadi pesan dari Ustaz. Ya, itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 11. Ya, hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.